Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan uji regresi menggunakan aplikasi SPSS. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan jelasin dulu apa sih yang disebut dengan uji regresi. Nah, uji regresi adalah salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel independen bebas dan variabel dependen terikat. Nah, tujuannya adalah untuk memahami seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen dan berdasarkan nilai variabel independen. Nah, uji regresi ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada regresi linear sederhana, lalu yang kedua regresi linear berganda. Nah, uji regresi linear sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau X terhadap satu variabel terikat atau Y, serta untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh tersebut. Hubungan yang diuji diasumsikan berbentuk garis lurus atau disebut linear. Nah, tujuan utama uji regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, juga untuk mengetahui arah pengaruh positif atau negatif, terus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, dan juga untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X tertentu. Nah, contoh uji regresi linear sederhana, seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya aku mau jelasin apa sih yang disebut uji regresi linear berganda. Nah, kalau uji regresi linear berganda adalah metode statistik untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen bebas terhadap satu variabel dependen tak bebas, guna meramalkan nilai Y dan membuktikan hubungan antar variabel. Nah, untuk tujuan uji regresi linear berganda adalah yang pertama itu untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Terus yang keduanya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu yang ketiga untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Lalu yang keempat itu membuat prediksi nilai Y berdasarkan beberapa variabel X. Nah, untuk contoh uji regresi linear berganda, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini saya akan tutorial dulu cara uji regresi linear sederhana. Seperti biasa, kita harus siapin dulu data yang akan kita uji. Nah, bentar, aku salah scroll ya, salah pencet. Untuk regresinya, bentar. Nah, ini untuk regresi linear sederhana. Kita seperti biasa copy semuanya, Ctrl C ya. Terus kita ke aplikasi SPSS. Ketik dulu di sini. Aku cari dulu ya aplikasi SPSS. Seperti biasa, aku pakai aplikasi SPSS versi 26. Di sini kita tunggu dulu. Masih loading. Kita tunggu sampai kebuka, udah mulai ada muncul aplikasinya. Kita tunggu dulu sampai kebuka. Nah, setelah itu kita di sini close aja. Lalu kita ke masuknya, kita pencet dulu. Bentar, ini aku agak ngelag dikit, bentar ya. Kita ke ke variable view. Maaf ya teman-teman, aku agak lupa tadi. Nah, kita ke variable view, terus di sini kita ketik X aja, enter, terus Y, enter. Terus di sini desimalnya kita ubah seperti biasa jadi 0, terus 0, terus di labelnya jangan semua kayak gini ya, satu aja. Nah, kita ketik di label ini
motivasi. Terus yang keduanya di sini kita ketik prestasi. Nah, setelah itu kita ubah ini jadi scale dua-duanya. Nah, setelah kita ubah, kita ke data view. Udah ada kan X sama Y-nya? Terus kita Ctrl V aja data yang tadi. Terus kita ke analyze. Terus ke regression. Terus kita klik linear. Terus kita pindahin aja. Bentar, ini kebalik. Kita pindahin aja. Nah, ini ke independent, ini ke dependent. Oke. Nah, ini dia hasilnya dari uji regresi linear sederhana. Nah, berdasarkan hasil model summary, diperoleh nilai R sama dengan 0,990, menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara motivasi dan variabel terikat. Sedangkan R square sama dengan 0,980, berarti 98%. Perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh motivasi. Nilai adjusted R square sama dengan 0,997, menegaskan model sangat baik, dan standard error sama dengan 1,136 menunjukkan kesalahan prediksi yang kecil. Nah, kalau berdasarkan tabel ANOVA, nilai F sebesar 387,442 dengan sig sama dengan 0,000, menunjukkan bahwa model regresi signifikan sehingga motivasi berpengaruh secara nyata terhadap prestasi dan model layak digunakan. Nah, berdasarkan tabel coefficients, nilai koefiensi motivasi sebesar 0,840 dengan sig sama dengan 0,000. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi. Artinya, semakin tinggi motivasi, maka prestasi akan semakin meningkat. Nah, untuk hasil uji regresi linear sederhana mungkin segitu tutorialnya. Nah, setelah ini saya akan langsung masuk ke tutorial cara uji regresi linear berganda. Simak ya video berikutnya. Nah, di sini saya akan tutorial cara uji regresi linear berganda. Di sini seperti biasa kita harus siapin dulu data yang akan kita uji. Oke. Ini data yang akan kita uji regresi berganda. Pokoknya semuanya copy dulu sampai bawah. Seperti biasa Ctrl C. Setelah itu dari sini kita pergi ke aplikasi SPSS. Bentar, salah bentar. Nah, kita klik ini untuk cari aplikasi SPSS. Kita tunggu dulu sampai aplikasinya bisa kebuka. Masih loading ya. Kita tunggu. Nah, udah mulai ada. Kita tunggu terus sampai kebuka aplikasinya. Nah, setelah kebuka, kita di bagian ini kita close aja dulu. Nah, close. Terus setelah kita masuk ke aplikasinya, di sini kita ke variable view. Nah, di name ini yang pertama kita itu ketik motivasi, terus klik enter. Yang kedua, di sini kita ketik disiplin, terus enter lagi. Setelah kita ketik disiplin, nah yang ketiga di sini kita ketik prestasi. Setelah itu enter lagi ya. Setelah itu desimalnya kita ganti kosong semuanya. Jangan ada yang 1 atau 2 atau 3. Pokoknya semuanya harus kosong sampai ke bawah. Sampai yang ketiganya.
Nah, setelah itu kita di sini di labelnya itu kita ketik motivasi belajar. Motivasi belajar. Lalu yang keduanya kita ketik disiplin belajar. Terus yang ketiganya kita ketik juga prestasi belajar. Nah, setelah kita udah ketik semuanya, di sini kita pergi ke measure. Kita ganti jadi scale semuanya. Setelah kita ganti, langsung kita ke data view. Nah, di sini kan udah ada motivasi, disiplin, prestasi. Kita paste aja yang tadi udah di copy, terus ke analyze. Hampir sama kayak yang tadi, terus ke regression. Bentar. Terus setelah itu kita ketik yang linear. Nah, ini motivasi belajarnya kita pindahin ke independence. Terus disiplin belajarnya juga sama, kita pindahin ke independence. Terus prestasi belajarnya kita ke dependent. Setelah itu kita ketik OK. Nah, di sini ini adalah hasil dari uji regresi linear berganda. Nah, pada tabel model summary terlihat nilai R sebesar 0,997 yang menunjukkan hubungan sangat kuat antara motivasi belajar dan disiplin belajar dengan prestasi. Nilai R square sebesar 0,993 berarti 99,3%. Variasi prestasi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Nilai adjusted R square sebesar 0,991 menunjukkan model regresi sangat baik, sedangkan standard error of the estimate sebesar 0,713 menandakan tingkat kesalahan prediksi sangat kecil. Nah, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 498,131 dengan SIG sama dengan 0,00, sehingga model regresi yang melibatkan motivasi belajar dan disiplin belajar dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan prestasi belajar. Nah, pada tabel coefficients terlihat bahwa motivasi belajar memiliki SIG sama dengan 0,984, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Sebaliknya, disiplin belajar memiliki koefisien B sama dengan 0,974 dengan SIG sama dengan 0,008, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar, sedangkan konstanta tidak signifikan. Nah, mungkin sekian untuk tutorial dari uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi linear berganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.